Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Abian, channel yang membagikan pengetahuan tentang semut rangrang. Halo teman-teman, peternak dan juga penghobi semut rangrang. Semoga Anda dan keluarga selalu dalam kebaikan dan penuh dengan keberkahan. Video kali ini kami akan membagikan ulasan yang sedikit berbeda daripada biasanya. Jika pada video-video terdahulu channel ini lebih banyak mengulas tentang tutorial cara berternak semut rangrang, namun pada video kali ini kami akan mengulas tentang semut rangrang dari sisi yang lain, atau lebih khususnya video kali ini akan mengulas tentang asal-usul semut rangrang dari sudut pandang teori evolusi. Bagi Anda yang anti dengan teori evolusi, jangan skeptis dulu. Juga bagi Anda peternak semut rangrang pemula yang tidak suka berpikir secara ilmiah dalam berternak semut rangrang, jangan buru-buru skip video ini karena di sini kita akan sama-sama belajar lebih mendalam tentang hewan peliharaan kita, yaitu semut rangrang. Tentunya ulasan ini ada hubungan antara teori evolusi dan manfaat bagi kita sebagai peternak semut rangrang. Dalam video-video selanjutnya, channel ini tidak hanya akan membagikan tentang tutorial berternak semut rangrang saja, akan tetapi juga akan mengulas tentang semut rangrang dari sisi ilmiahnya. Ini tentunya bertujuan agar kita semakin memahami mereka dengan lebih mendalam, karena penyebab kegagalan terbesar pada peternakan semut rangrang selama ini adalah dikarenakan kurangnya pengetahuan peternak tentang cara-cara berternak semut rangrang yang benar dan cenderung hanya sekedar ikut-ikutan cara dari peternak semut rangrang pendahulu yang sudah mengalami kegagalan. Memang berternak semut rangrang ini bukanlah hal yang mudah seperti berternak hewan lain yang mana metode pakemnya sudah ditemukan dan dirumuskan sejak lama. Walaupun tergolong bukan hal yang mudah untuk bisa berhasil berternak semut rangrang, itu bukan berarti semut rangrang tidak bisa diternakkan. Berternak semut rangrang bisa dilakukan tentu dengan dukungan pengetahuan yang memadai tentang hewan peliharaan kecil yang satu ini. Sebagaimana kita tahu bahwa memang berternak semut rangrang ini tergolong relatif baru jika dibandingkan dengan usaha ternak hewan lain yang sudah ada rumusan bakunya sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan dalam dunia peternakan di Indonesia, semut rangrang belum digolongkan dalam kategori hewan ternak. Baiklah, mari kita mulai ulasan untuk tema kali ini. Pada video ini kami akan mengulas pengetahuan tentang asal-usul nenek moyang semut rangrang, dan ini secara umum juga berlaku pada spesies semut yang lain. Berdasarkan analisis filogenetik, semut diduga berasal dari garis evolusi tawon penyengat. Sedangkan pada sebuah studi di tahun 2013, berdasarkan identifikasi pada sisa-sisa fosil semut Specomirma, para ilmuwan peneliti melaporkan bahwa semut masih berkerabat dekat dengan lebah Apoidea. Semut, tawon, dan lebah merupakan kelompok insekta yang memiliki kesamaan, yaitu masuk ke dalam ordo Hymenoptera. Hymenoptera merupakan insekta yang memiliki sayap bermembran. Apakah semut memiliki sayap? Pada semut pekerja tentu tidaklah memiliki sayap. Tapi lihatlah calon ratu semut rangrang ini. Dia memiliki sayap pada tubuhnya sebelum melakukan kawin terbang. Sayap ini berguna hanya untuk menunjang penerbangan calon ratu saat musim kawin tiba agar bisa bertemu sang pangeran alias semut jantan di luar koloninya untuk melakukan perkawinan. Dalam momen ini, tidak semua calon ratu akan beruntung bisa bertemu dengan semut jantan di luar koloninya.
Tapi yang pasti, jika fungsi sayap sebagai alat untuk menunjang perpindahannya dari koloni sudah tidak digunakan lagi, maka calon ratu akan melepaskan sayapnya karena sudah tidak dibutuhkan lagi walaupun dia belum berhasil untuk melakukan perkawinan. Bagi calon ratu yang berhasil melakukan perkawinan, maka ia akan bertelur dan membuat koloni baru. Dalam koloni semut rangrang, semua semut pekerja adalah hasil kloning dari induknya, yaitu sang ratu. Meskipun begitu, semut pekerja memang tidak memiliki sayap karena mereka tidak membutuhkannya. Dalam kehidupannya, semut pekerja tidak perlu melakukan kawin terbang seperti induknya atau sang ratu. Lalu mengapa semut rangrang pekerja juga bisa bertelur jika mereka tidak melakukan perkawinan? Next time akan kami ulas pada video dengan tema yang lain. Dari pengamatan awal ini, kita sudah bisa menemukan kesamaan yang menunjukkan kekerabatan dekat antara calon ratu semut rangrang, tawon, dan lebah yang sama-sama memiliki sayap, serta mereka juga memiliki pola untuk berkembang biak yang sama, yaitu melakukan kawin terbang dan membentuk koloni sendiri di luar koloni asalnya. Kesamaan lainnya yang dimiliki oleh spesies-spesies ini yang berhubungan dengan berternak semut rangrang selanjutnya adalah bisa kita lihat dari anatomi tubuh mereka. Jika kita amati, tubuh calon ratu semut, tawon, dan lebah sama-sama memiliki bagian-bagian tubuh yang sangat mirip. Dari penampakan luar, mereka memiliki banyak kesamaan bentuk dan fungsi anggota tubuh mereka. Sepasang antena, sepasang rahang, kepala, leher, dada, sayap, pinggang, dan perut yang sangat mirip bentuknya. Di bagian belakang mereka juga terdapat senjata penyerang yang hampir sama, yaitu berupa sengat. Pada beberapa spesies semut memang tidak memiliki sengat seperti pada tawon atau lebah, tapi pada semut rangrang mempunyai kelenjar yang bisa menyemprotkan asam format yang memiliki fungsi hampir sama dengan sengat, yaitu sebagai alat penyerang dan pertahanan diri mereka dari musuh dan juga sebagai alat untuk melumpuhkan mangsa buruan mereka. Untuk anatomi tubuh bagian dalam mungkin akan kami ulas pada video yang lain agar video ini tidak terlalu panjang. Lantas, apakah manfaat bagi kita peternak semut rangrang membandingkan mereka ini? Sebagaimana sudah kami sebutkan di depan tadi, bahwa berternak semut rangrang merupakan hal yang baru jika dibandingkan dengan berternak hewan yang lain. Maka tidak ada salahnya jika kita mengambil referensi dari hewan ternak yang sudah terlebih dahulu seperti pada lebah madu. Setiap hari, lebah madu mengumpulkan nektar. Kandungan nutrisi yang terdapat pada nektar ini diantaranya adalah fruktosa, glukosa, sukrosa, serta protein, garam, asam, dan juga minyak esensial. Dari sini pun kita juga bisa menemukan kesamaan dengan semut. Beberapa semut juga memakan zat manis atau gula yang terdapat pada bunga atau kuncup-kuncup tanaman. Pada semut rangrang dan beberapa spesies semut yang lain tidak hanya memakan nektar saja dari tanaman, tapi mereka juga memiliki hewan ternak berupa serangga afid yang bisa menghasilkan embun madu. Dari sebagian persamaan ini, apakah Anda sudah dapat menemukan inspirasi yang bisa Anda terapkan di peternakan semut rangrang jika fokus pembahasan kita persempit yaitu pada makanan pokok yang tepat bagi semut rangrang? Apabila Anda sudah menemukannya, silakan Anda tuliskan di kolom komentar dan kita bisa berdiskusi bersama.
Untuk Anda yang belum menemukan inspirasi dari sini, jangan khawatir. Insya Allah pada video selanjutnya kami akan memberikan ulasan dengan fokus yang lebih detail lagi. Karena video ini bertujuan sebagai pondasi dasar arah kita untuk bisa menemukan metode berternak semut rangrang yang benar. Dari video singkat ini, dapat kita simpulkan bahwa asal-usul semut rangrang memiliki kesamaan nenek moyang dengan tawon dan lebah. Selain kesamaan itu, juga terdapat kesamaan pada anatomi tubuh mereka yang mana bisa kita jadikan acuan atau referensi untuk berternak semut rangrang karena memang berternak semut rangrang ini tidaklah mudah dan merupakan hal yang relatif baru jika dibandingkan dengan berternak lebah madu atau hewan yang lain. Dan sekali lagi, jangan lupa nantikan video mendatang karena kami akan mengulas lanjutan dari video ini lebih mendetail dan lebih fokus untuk hal yang berhubungan dengan metode berternak semut rangrang. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan tentunya kami akan merespon permasalahan Anda dengan sebaik-baiknya. Cukup sekian video kali ini, jadikan hidup Anda lebih bermakna, tetap semangat, pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.